Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 12 MIPA 4. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi beserta contoh soal peluang part 1. A. Definisi peluang. Peluang adalah besarnya kemungkinan terjadinya suatu kejadian, di mana secara matematis, peluang terjadinya kejadian A adalah PA sama dengan NA per NS. PA yaitu peluang kejadian A, NA yaitu banyaknya cara atau kemungkinan terjadi, NS yaitu banyaknya semua kemungkinan. Baik, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui sebuah dadu dilemparkan 1 kali, maka tentukan peluang munculnya jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima. Kita di sini mempunyai kata kunci bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya, angka 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Diketahui di dalam soal, bilangan prima yang terdapat dalam dadu adalah 2, 3, dan 5, yaitu ada 3 bilangan prima. Selanjutnya, untuk mengetahui peluangnya, kita tinggal bandingkan aja antara kejadian yang ingin diketahui dengan kejadian keseluruhan, yaitu NA per NS dengan 3 adalah jumlah dari bilangan prima yang kita ketahui, yaitu 2, 3, dan 5, dan NS adalah 6, yaitu jumlah total keseluruhan angka yang mungkin muncul. Nah, kita bandingkan 3 per 6, lalu kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Jadi jawabannya, peluang munculnya jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima adalah 1 per 2. Oke, sekarang adalah contoh soalnya. Dari 7 orang pria dan 5 wanita akan dipilih 4 orang secara acak. Berapakah peluang terpilihnya 4 orang yang terdiri dari 3 pria dan 1 wanita? Oke, dari soal dapat kita ketahui bahwa kejadian A atau kejadian yang kita inginkan di sini adalah terpilihnya 4 orang yang terdiri dari 3 orang pria dan 1 wanita. Dari sini kita juga dapat menentukan NA atau NS-nya ya. Pertama untuk NA yaitu banyaknya kejadian A yang kita inginkan, yaitu 3 pria dan 1 wanita kan. Maka di sini dapat kita temukan kombinasinya. Pertama untuk yang pria. Pria itu yang diinginkan 3. Dari total di soal terdapat 7 pria. Oke, sekarang dikalikan dengan yang wanitanya. Yang wanitanya diinginkan hanya 1 wanita. Dari total 5 orang wanita. Sekarang kita ke NS. Untuk NS adalah banyaknya kejadian yang mungkin terjadi. Semua kejadian yang mungkin terjadi. Maka kombinasinya adalah, kan terpilihnya inginnya 4 orang, maka tulis 4. Dari total 7 orang pria ditambah 5 wanita, ada 12 orang. Sekarang kita hitung peluangnya. Peluang dari kejadian A adalah NA kombinasi 3 dari 7 dikalikan dengan kombinasi 1 dari 5 dibagi dengan NS-nya, kombinasi 4 dari 12. Dari sini langsung kita operasikan. Untuk kombinasi rumusnya ini ya. Maka kombinasi 3 dari 7 adalah 7 faktorial dibagi dengan 7 dikurangi 3, 4 faktorial dikalikan lagi dengan 3 faktorial. Dikali dengan kombinasi 1 dari 5 yaitu 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 1, 4 faktorial. Dikalikan dengan 1 faktorial. Dibagi dengan kombinasi 4 dari 12, maka 12 faktorial dibagi dengan 12 dikurangi 4, 8 faktorial. Dikalikan dengan 4 faktorial. Dari sini kita jabarkan lagi. Untuk angka yang di atas, ini kita akan hitung mundur sampai batasnya itu angka terbesar pembaginya. Di sini kan 4 yang paling besar. Maka kita akan kalikan 7 sampai 4 ya. 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Dibagi dengan 4 faktorial dikali 3 faktorial. Dikalikan lagi dengan ini 5. Kita akan kali sampai 4 faktorial karena 4 lebih besar dari 1. 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 1 faktorial. Dibagi lagi dengan di sini 12. 12 kita akan kali sampai ke 8 faktorial. Berarti 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 faktorial. Dibagi dengan 8 faktorial.
Untuk angka 4-nya, di sini kita akan langsung jabarkan aja jadi 4 dikali 3, dikali 2, dikali 1 faktorial. 1 faktorial. Habis ini gimana? Habis ini kita bakal coret yang bisa kita bagi. Di sini 4 faktorial habis dibagi 4 faktorial. Di sini juga 4 faktorial habis dibagi dengan 4 faktorial. Di sini ada 3 faktorial. 3 faktorial itu kan 3 dikali 2 dikali 1, hasilnya 6. Maka 6 sama 3 faktorial dicoret karena habis. Kita beralih ke yang bawah. Di sini ada 1 faktorial, udah bisa kita coret dua-duanya. Lalu 8 faktorial habis dibagi 8 faktorial. Di sini ada 4 dan 3. 4 kali 3 12, berarti 12 bisa dicoret ya. Untuk 10 bisa dibagi 2, bisa jadi 5. Dari sini ada sisa angkanya adalah 7 dikali 5 dikali 5 dibagi dengan 11 dikali 5 dikali 9. Dari sini kita temukan bahwa peluang terpilihnya 4 orang yang terdiri dari 3 pria dan 1 wanita adalah 7 dikali 5 dikali 5 dibagi dengan 11 dikali 5 dikali 9. 5-nya ini habis dibagi, hasilnya adalah peluangnya itu 35/99. Oke, kita selanjutnya adalah komplement kejadian. Apa sih itu komplement kejadian? Komplement kejadian adalah jika peluang kejadian A adalah PA di sini maksudnya peluang yang berhasil, maka peluang komplement kejadian A adalah PA pangkat C atau PA aksen. PA aksen di sini tuh sama dengan kejadian yang sebaliknya dari keberhasilan, yaitu gagal. Dengan rumus P A pangkat C sama dengan 1 dikurangi PA. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu peluang seorang diterima di PTN idaman adalah 0,54. Berapakah peluang ia tidak diterima di PTN tersebut? Nah, jika kamu menemukan soal seperti ini, kita dapat menggunakan rumus peluang komplement, yaitu peluang komplement sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian. Seperti yang sudah kita ketahui, peluang kejadian adalah 0,54 sama dengan 1 dikurangi 0,54 sama dengan 0,46. Peluang ia tidak diterima di PTN adalah 0,4. Selanjutnya ada frekuensi harapan. Frekuensi harapan dirumuskan dengan FA sama dengan PA dikali banyak percobaan, di mana frekuensi sebuah kejadian sama dengan peluang kejadian itu terjadi dikali banyak percobaan. Contoh soal. Berdasarkan perakiraan cuaca, peluang tidak turun hujan di kota Tasikmalaya selama bulan November 2020 adalah 7/15. Berapa harikah harapan turun hujan di kota Tasikmalaya selama bulan November 2020? Mari kita jawab. Kita misalkan kejadian A adalah tidak turun hujan. Jadi peluang tidak turun hujannya itu kan sudah diketahui adalah 7/15. Peluang turun hujan. Kenapa kita harus cari itu? Karena yang ditanyakan adalah harapan turun hujan. Peluang turun hujan ini kan kejadian sebaliknya atau komplemennya. Jadi peluang turun hujan sama dengan 1 dikurang 7/15. Hasilnya adalah 8/15. Satunya ini bisa kalian ubah juga menjadi 15/15. Jadi sama aja. Nah, pertanyaannya, berapa harikah harapan turun hujan di kota Tasikmalaya selama bulan November 2020? Kita ketahui dulu berapa banyak hari di bulan November. Banyaknya hari di bulan November adalah 30 hari. Jadi, peluang harapan turunnya hujan adalah 8/15 dikali 30. 30 dibagi 15 adalah 2. 2 dikali 8 adalah 16. Jadi peluang turun hujan di bulan November di tahun 2020 adalah 16 hari. Nah, sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa mudah dimengerti oleh teman-teman.
Thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.